Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas-tugas perkembangan. Nah, terlebih dahulu perkenalkanlah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Hayat dari kelas BKA dengan NIM 200404500006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok materi. Yang pertama, pengertian tugas-tugas perkembangan. Ada 2 pengertian nantinya. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan yang terdiri dari 4 faktor yang akan nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian materi yang ketiga, tugas-tugas perkembangan, di mana tugas-tugas perkembangan itu tersendiri terbagi ke dalam 3 tahapan. Ada tahapan 1, tahapan kedua dan tahapan ketiga, di mana masing-masing tahapan tersebut memiliki tugas-tugas yang disampaikan oleh beberapa ahli. Kita memasuki materi yang pertama adalah pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Menurut Robert J. Hurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia, tetapi sebaliknya apabila tidak berhasil dilaksanakan, maka akan kecewa dan dicela. Kemudian menurut Harlock pada tahun 1981 menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan sebagai sebuah social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentan kehidupan. Nah, dari 2 pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas perkembangan merupakan serangkaian tugas yang harus dilaksanakan dan ditunaikan pada tiap-tiap fase tertentu. Apabila dilaksanakan akan membawa kebahagiaan, dan apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan kita sendiri, baik itu mempengaruhi secara psikologis dan mempengaruhi pergaulan di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Artinya di sini kematangan fisik di sini mencakup sel-sel motorik seperti perkembangan tangan, perkembangan kaki, di mana anak bayi memiliki perkembangan pada tangannya, ia sudah bisa mulai menggapai atau meraba sesuatu. Kemudian perkembangan kakinya juga, dia sudah mulai bisa berjalan, kepadatan tulangnya sehingga dia bisa berlari dengan kencang. Kemudian yang kedua, tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat ini seperti membaca, menulis, berhitung, berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan ini datang dari dalam diri kita sendiri, atau angan-angan kita sendiri, atau psikologis yang sedang berkembang seperti memilih teman. Nah, apabila kita bandingkan faktor yang kedua dan ketiga, faktor kedua merupakan faktor dari luar karena merupakan sebuah tuntutan masyarakat. Kemudian faktor ketiga itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang dipengaruhi oleh psikologis. Kemudian yang keempat ada tuntutan norma-norma agama. Kemudian kita memasuki tugas-tugas perkembangan pada masa bayi. Di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama menurut Hurst. Yang pertama adalah tugas-tugas perkembangan yang mesti ditunaikan pada usia 0 sampai 6 tahun ini. Yang pertama belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani dan rohaninya. Kemudian sampai ke I itu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Kemudian yang kedua, tugas perkembangan pada fase anak-anak atau pada masa bayi sampai balita ini menurut Bohler dibagi menjadi 3, di mana fase pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun, yaitu belajar menghayati objek di luar diri sendiri dan melatih fungsi-fungsi motorik seperti yang saya sudah katakan tadi. Kemudian fase kedua di usianya 2 sampai 4 tahun adalah belajar mengenal objek diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Kemudian fase ketiga ada lebih dari 5 tahun di mana belajar bersosialisasi dan anak mulai memasuki masyarakat luas. Kemudian menurut Erik Erikson pada tahun 1963 dia membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu masa bayi di usia 0 sampai 1,5 tahun. Ia berpendapat bahwa di usia tersebut harus merupakan dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis. Kemudian pada usia 1,5 sampai 3 tahun disebut oleh Erik Erikson sebagai masa toddler, di mana anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting, yaitu tugas pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri. Kemudian awal masa kanak-kanak 5
lebih dari 4 tahun, di mana anak belajar mencontoh orang tuanya. Kemudian pada kita memasuki fase kedua, yaitu tugas perkembangan pada masa sekolah. Ya, yang tadi itu yang terdiri dari 3 pandangan yang saya jelaskan sebelumnya merupakan masa anak-anak atau kurang dari 6 tahun. Di sini kita memasuki usia 6 sampai 12 tahun. Di sini juga terdapat beberapa pandangan. Yang pertama menurut Hafikus adalah belajar memperoleh keterampilan fisik, belajar membentuk sikap yang sehat, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, belajar keterampilan dasar, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan mengembangkan sikap yang positif terhadap sosial dan kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Kemudian yang kedua, pada masa ini menurut Erik Erikson juga membaginya ke dalam 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama adalah awal masa kanak-kanak, yaitu 6 sampai 7 tahun. Di masa ini anak sudah belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Ia bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian, makan secara mandiri. Kemudian yang kedua, akhir masa kanak-kanak 8 sampai 11 tahun. Anak mulai untuk membuat kelompok dan berorganisasi. Artinya anak-anak sudah membaur dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, masa remaja, yaitu awal masa remaja 12 tahun, anak mulai membuang masa kanak-kanaknya dan belajar memusatkan perhatian pada diri sendiri. Artinya di sini adalah pada masa ini sifat-sifat kekanak-kanakan seperti yang dijelaskan tadi pada awal-awal belajar berjalan sudah tidak ada lagi karena sudah memasuki awal masa remaja. Kemudian selanjutnya menurut Butler, dia membaginya ke dalam dua fase atau 2 kelompok, yaitu fase ketiga 6 sampai 8 tahun anak belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian fase keempat 9 sampai 12 tahun di mana anak sudah belajar mencoba, bereksperimen, bereksplorasi yang distimulasi oleh dorongan-dorongan dan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang terakhir, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja dan dewasa. Di sini dibagi terhadap 4 pandangan para ahli. Yang pertama, Hafigur sendiri menyatakan bahwa mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisiknya, kemudian mencapai kemandirian emosional, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, belajar merencanakan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual, mencapai tingkah laku bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk dalam bertingkah laku, kemudian mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut pakar yang kedua itu Butler, merupakan belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup konkret. Kemudian menurut Beharlock, yaitu belajar menyelesaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencapai diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Kemudian menurut Erik Erikson, yaitu anak mulai menyelesaikan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup dan belajar bijaksana. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa pokok materi yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah pengertian tugas-tugas perkembangan merupakan serangkaian tugas yang mesti ditunaikan. Apabila ditunaikan mendapat kebahagiaan atau ketentraman, dan tidak ditunaikan mendapat kucilan atau berdampak pada perkembangan selanjutnya. Selanjutnya faktor-faktornya ada 4 faktor. Yang pertama faktornya tentang kematangan fisik, kemudian faktor dari masyarakat, kemudian faktor psikologis atau berasal dari diri sendiri, dan faktor agama. Kemudian tugas-tugas perkembangannya ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah pada masa anak-anak, dengan intinya di masa anak-anak kita sudah bisa belajar berjalan, belajar membaca. Kemudian kita memasuki bergeser seiring dengan berjalannya waktu, masuk ke masa anak-anak, kita sudah mulai belajar mandiri, tidak tergantung lagi kepada ibu. Kemudian memasuki masa remaja, kemudian memasuki masa dewasa, di mana tadi kita sudah mulai mempersiapkan karir, kehidupan di masa depan, seperti itu. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat dari saya tentang tugas-tugas perkembangan yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.